warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Winda Setiawati. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Parung. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara pembuatan LKPD inovatif dalam pembelajaran PPKN materi kelas 10 kurikulum merdeka, baik itu bab 1, 2 sampai dengan 4. Bab 1 yaitu tentang Pancasila, bab 2 tentang UUD NRI tahun 1945, bab 3 tentang Bhinneka Tunggal Ika, dan bab 4 tentang NKRI. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi Canva dalam pembuatan LKPD inovatif. Selamat menyaksikan, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, kita koneksikan dulu perangkat kita ke dalam internet. Setelah terkoneksi, kita langsung membuka aplikasi Canva. Nah, setelah layar Canva di perangkat atau laptop kita muncul seperti ini, kita juga bisa langsung memulai pembuatan LKPD inovatif. Langkah pertamanya adalah create and design. Kemudian kita pilih presentasi. Selanjutnya, jika tampilannya sudah sesuai, kita bisa memilih desain sesuai dengan selera kita. Nah, di sini kita bisa mengkliknya. Di sini saya pilih brainstorm. Selanjutnya, setelah muncul seperti ini, kita bisa memberikan nama lembar kerja peserta didik. Nah, untuk ukurannya kita bisa menyesuaikan. Misalnya kita ambil di sini 65. Nah, setelah itu kita juga bisa memberikan namanya dengan lengkap, yaitu lembar kerja peserta didik ataupun LKPD. Nah, di sini kita agak perbesar supaya tulisannya nampak semua. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, maka kita juga bisa memberikan keterangan, yaitu tentang mapel kita, yaitu PPKN kelas 10 dalam kurikulum merdeka. Selanjutnya, kita juga harus menyesuaikan bentuk ukuran tulisan dengan file yang sudah kita pilih. Selanjutnya, kita juga bisa menuliskan judul atau materi pada LKPD kali ini. Saya pilihnya Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lupa kita juga memberikan space untuk peserta didik memberikan nama mereka atau identitasnya. Di sini kita bisa menggunakan teks. Selanjutnya di sini add a little bit of body text. Nah, kita bisa memilih tulisannya. Misalnya saya memberi nama kelompok. Nah, ini bisa kita geser biar tidak bertumpuk. Nama kelompok. Seperti biasa, kita bisa memilih jenis huruf sesuai dengan selera kita. Kemudian, selain nama kelompok, kita juga memberikan space untuk pemberian nama masing-masing dari anggota kelompok peserta didik kita. Nah, di sini anggota kelompok. Misalnya setiap kelompok terdiri dari beberapa orang, misalnya ada 4. Kita bisa menyediakan atau memfasilitasi penulisan nama untuk peserta didik 4 orang. Tapi kalau teman-teman lebih dari 4 setiap anggotanya, bisa menyesuaikan. Kebetulan di sini saya memberikan satu LKPD kelompok yang terdiri dari 4 orang. Satu lagi. Kemudian
bisa tarik ke atas sedikit. Ini bisa kita kecilkan. Karena kita juga harus memberikan space untuk kelas peserta didik karena mereka juga kelasnya pasti berbeda-beda. Nah, di sini adalah kelas. Kelasnya sama dengan 10 apa ya, nanti mereka yang menuliskan. Baik, kalau sudah kita juga boleh mengganti warna dari tulisan yang ada di LKPD inovatif. Nah, misalnya seperti ini. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini lebih manis. Nah, karena ini adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman juga bisa mencarinya dari Google, misalnya Bhinneka Tunggal Ika, kemudian kita bisa memilih gambar sesuai dengan keinginan atau selera teman-teman. Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman bisa misalnya memilih ini, tinggal klik kanan, kemudian save image. Setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa langsung klik save dan otomatis akan tersimpan di dalam laptop kita. Kembali lagi ke dalam aplikasi Canva, karena kita sudah mendownload gambar tentang Bhinneka Tunggal Ika, maka kita langsung saja klik upload file. Yang selanjutnya kita klik gambar yang tadi tentang Bhinneka Tunggal Ika dan dia akan muncul di dalam aplikasi Canva yang sudah kita pilih. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini dia gambar Bhinneka Tunggal Ika yang teman-teman tadi pilih ya. Ini kita sesuaikan kembali ukurannya. Nah, untuk posisi teman-teman mau nyimpen dimanapun itu tergantung selera. Nah, biasanya kalau saya ini senangnya di sebelah kanan pojok atas. Selain itu, karena untuk membuktikan ini adalah keorisinalan hasil pembuatan saya selalu melampirkan foto saya di dalam hasil karya saya. Ya, jadi teman-teman pun boleh nanti memberikan gambar atau foto teman-teman sebagai bukti atau bahwa memang ini adalah hasil karya teman-teman. Nah, misalnya saya memberikan gambarnya di sini karena di sini sudah sering saya gunakan aplikasi Canva, jadi foto saya pun sudah masuk beberapa. Di sini saya cari foto saya. Mana dia ya? Nah, ini karena sudah saking banyaknya saya atau sering menggunakan aplikasi Canva, jadi lumayan banyak sekali gambar-gambar yang ada di galeri Canva saya. Oke, ini dia foto yang akan saya gunakan. Kemudian teman-teman tinggal klik saja, kemudian masukkan ke dalam frame yang sudah teman-teman pilih. Selanjutnya, setelah itu kita bisa lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu tinggal klik add page, di mana di sini adalah teman-teman bisa mencantumkan petunjuk kegiatan. Nah, kita pilih lagi slide-nya, kita beri keterangan petunjuk kegiatan. Nah, jadi ini untuk membantu peserta didik kita dalam menyelesaikan tugas atau LKPD yang kita berikan. Yang pertama misalnya tuliskan identitas dan kelas kalian secara lengkap dan jelas. Atau teman-teman nanti memiliki narasi yang berbeda dengan saya, tidak apa-apa. Ini hanya sebagai contoh untuk mempermudah peserta didik kita dalam penggunaan LKPD ini. Baca secara cermat bahan ajar sebelum mengerjakan
tugas. Kemudian petunjuk kegiatan selanjutnya, baca literatur lain untuk memperkuat pemahaman kalian. Kemudian petunjuk yang selanjutnya, kerjakan setiap langkah sesuai tugas. Yang selanjutnya, kumpulkan laporan hasil kerja sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Yang terakhir, diskusikan dengan kelompok. Karena ini LKPD kelompok, jadi mereka berdiskusi secara kelompok dan konsultasikan dengan guru dalam mengerjakan tugas. Nah, baik teman-teman, karena ini terlalu penuh tulisannya, kita bisa geser dulu aksesorisnya. Nah, kita tarik ke atas, kemudian aksesorisnya kita tarik juga. Nah, tulisannya ini kan supaya nampak indah, kita bisa geser ke kiri ataupun ke kanan biar elok dipandangnya. Nah, teman-teman juga bisa memilih warna sesuai dengan selera teman-teman. Nah, misalnya saya tetap memilih warna hitam, namun untuk jenis tulisannya saya ganti. Nah, kemudian saya blok juga supaya peserta didik mudah untuk memahami apa sih maksud dari LKPD atau cara mengerjakan LKPD ini seperti apa. Nah, ini baru sampai slide kedua, sampai dengan petunjuk kegiatan. Selanjutnya, karena ini adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik, maka di halaman selanjutnya teman-teman bisa memilih atau memasukkan capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Misalnya capaian pembelajaran. Nah, ini kan tulisannya agak turun. Nah, jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan ukurannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal mengcopy pastekan capaian pembelajaran yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Di sini saya sudah mendownloadnya. Jadi kita tinggal copy paste karena materinya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya tinggal mengcopy pastekan ke slide PPT yang sedang saya kerjakan. Selanjutnya, seperti biasa, kalau teman-teman mau merubah ukuran atau jenis hurufnya, maka tinggal klik yang ada di sini. Di sini kan jenis hurufnya Poppins, maka kita akan memilihnya ke yang lebih menarik lagi. Misalnya di sini saya pilih Bobby John Soft. Kemudian warnanya mau saya edit menjadi warna yang lebih menarik lagi. Misalnya warna Nah, setelah seperti ini, kita next untuk halaman selanjutnya. Setelah capaian pembelajaran, biasanya saya akan memasukkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik. Nah, misalnya saya memilih slide yang ini, kita tinggal tulis tujuan pembelajaran. Nah, kita pun bisa menyesuaikan ukuran dari tulisan ini supaya nampak lebih indah. Atau teman-teman mau memperbesar, berarti kita harus memperbesar backgroundnya dulu. Ini bisa digeser. Kemudian kita tinggal tarik kursor kita. Nah, agak besar sedikit. Oke. Kemudian kita kembalikan untuk tulisan tujuan pembelajarannya, baru kita sesuaikan. Nah, ini sudah lebih cantik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran teman-teman juga bisa mengambil dari yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Nah, saya langsung mengambilnya dari sini, dari slide PPT saya. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik saya dalam menyelesaikan LKPD ini. Nah, ini dia. Ya, ada 3.
Nah, tapi karena ini tujuan pembelajarannya menurut saya kurang indah, maka saya tambahkan melalui proses pembelajaran dengan model problem based learning. Kemudian peserta didik diharapkan mampu, nah ini sudah lebih indah untuk statement atau tujuan pembelajaran. Ya, narasi tujuan pembelajarannya lebih indah. Nah, kemudian kita pilih jenis huruf yang menarik atau yang lebih indah. Selanjutnya kita pilih warnanya. Kita akan memilih warnanya, misalnya warna biru tua. Nah, oke. Kemudian di sini ada sedikit yang bentrok dengan gambar ini, boleh kita pindahkan supaya tidak mengganggu tujuan pembelajaran agar nampak atau bisa terbaca dengan jelas oleh peserta didik. Nah, di sini sudah kita tuliskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya kita bisa lanjut ke halaman berikutnya. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan atau materi. Nah, di sini tentang Garuda Pancasila. Kita sesuaikan ukurannya. Oke. Nah, karena ini Garuda Pancasila, berarti kita cari di elemen itu yang melambangkan burung Garuda. Nah, sudah ada, kita tarik ke atas sedikit. Nah, ini dia lambang dari burung Garuda. Kita bisa perbesar. Nah, kemudian di sini juga bisa kita masukkan sedikit materi karena sudah ada PPT-nya. Biasanya saya tinggal copy paste saja yang dari PPT ini, atau teman-teman mau mencari sumber referensi lain dari internet boleh. Nah, kemudian yang kedua kita akan mengcopy pastekan dari sini. Kita tinggal Ctrl V ke space yang sudah kita sediakan. Selanjutnya, burung Garuda yang menengok dengan kepala lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang dibantu dengan rantai pada leher. Nah, ini sebagai stimulus atau pengetahuan tambahan bagi mereka apa arti dari masing-masing bagian burung Garuda. Nah, misalnya sudah. Kemudian kita lagi-lagi memilih warna dan jenis huruf sesuai dengan apa yang kita inginkan agar nampak lebih menarik, karena ini adalah LKPD inovatif untuk peserta didik. Nah, coba kita pilih yang ini. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa menarik tulisan ini ke atas dan memperbesar ukurannya. Selanjutnya kita bisa menambah halaman. Nah, disinilah kita baru mulai memberikan tugas, yaitu kita kasih keterangan tugas 1 tentang suku bangsa di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan narasikan atau tuliskan instruksi apa yang harus peserta didik kita kerjakan. Di sini instruksi saya adalah tempelkan gambar-gambar suku bangsa yang ada di Indonesia sesuai asal provinsinya.
Nah, kita pilih jenis hurufnya. Kemudian kita perbesar. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti instruksinya sudah jelas. Kita bisa menambahkan halaman selanjutnya. Nah, di sini saya karena instruksinya adalah peserta didik disuruh menempelkan gambar dari suku bangsa yang ada di Indonesia, maka ini kita berikan space untuk mereka menempelkan suku bangsa tersebut. Namun kita bantu menarasikannya dengan menuliskan nama provinsi dari misalnya Aceh. Nah, kita tarik ke atas di sini. Kemudian kita perbesar ukurannya. Misalnya Aceh, kita kasih contoh suku Gayo. Nah, biasanya peserta didik itu kan kebingungan kalau tidak ada contoh realnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari gambar suku Gayo. Setelah muncul, kita klik image atau gambar. Kemudian kita pilih saja salah satunya. Misalnya saya memilih ini. Kemudian klik kanan, save image, dan dia akan masuk. Kita namakan dulu Gayo. Nah, setelah dia terdownload dan tersave di dalam laptop kita bisa mengupload ke aplikasi Canva dengan cara klik tombol upload, kemudian klik upload file, kemudian barulah kita pilih gambar atau image yang tadi kita download, yaitu adalah suku Gayo. Nah, kalau sudah masuk ke dalam aplikasi Canva, maka kita bisa klik dan kita sesuaikan ukurannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita percantik lagi tulisannya. Misalnya coba ini ya. Kemudian kita pilih warna yang menarik. Misalnya di sini warnanya peach. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, cara mudah untuk kita mengcopy paste tulisan, kita tinggal klik menu duplicate atau tanda tambah. Kemudian kita geser ke kanan, tinggal kita ganti. Ctrl A, kemudian kita beri keterangan yaitu Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, seperti tadi kita duplikat, kemudian kita tarik ke bawah. Di sini adalah Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya kita tarik ke atas karena peserta didik akan menempelkan di bawah keterangan provinsinya. Kita duplikat lagi, barulah di sini kita kasih nama provinsi Sumatera Barat, sudah ya, Sumatera Utara. Oke, nah seperti ini teman-teman. Jadi bisa kita namakan masing-masing provinsi yang ada di Indonesia, sehingga nanti peserta didik tinggal menempelkannya dan memberi nama suku apa yang berasal dari Sumatera Barat. Ini ya. Nah, karena ini pengulangan, jadi teman-teman tinggal klik tombol duplicate atau menggandakan, kemudian kita push, dan di sini kita beri nama suku provinsi selanjutnya, yaitu misalnya Riau, kemudian Kepulauan Riau. Selanjutnya Sumatera Selatan. Selanjutnya Provinsi Bengkulu. Seperti itu, kita tinggal kembali menggandakan halaman. Namun kita harus mengganti nama dari provinsi. Misalnya selanjutnya Jambi. Kemudian di sini ada Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya ada Provinsi Lampung.
Provinsi DIY Yogyakarta. Daerah Istimewa sudah ya, berarti karena dia sudah singkatan ya. DIY Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya kita klik menggandakan halaman lagi. Kemudian di sini ada Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada juga Provinsi Banten. Selanjutnya ada Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Jawa Timur. Nah, kembali lagi kita duplikat. Selanjutnya ada Provinsi Bali. Kemudian Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya Nusa Tenggara Timur. Ini adalah kita masuk ke Kalimantan Barat. Nah, usahakan semua provinsi yang ada di negara kita ini terinclude di sini supaya peserta didik kita benar-benar memahami dan mengenal suku bangsa yang ada di Indonesia. Selanjutnya Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Selatan, selanjutnya Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Nah, sedikit lagi kita lanjutkan Provinsi Gorontalo, kemudian Sulawesi Tengah, selanjutnya Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, kita duplikat kembali Sulawesi Barat, kemudian Sulawesi Tenggara, kemudian Provinsi Maluku, Maluku Utara, masih kita gandakan, kemudian Provinsi Papua, dan terakhir Provinsi Papua Barat. Nah, ini kurang lebih ada 34 provinsi. Selanjutnya, kalau misalnya teman-teman mau berkreasi di masing-masing halaman pun bisa kita ganti untuk warna halamannya. Misalnya teman-teman biar peserta didiknya nggak bosen, kita tinggal klik seperti ini. Klik halamannya, kemudian teman-teman klik tombol background color atau pemilihan warna background. Misalnya di sini saya pilih warna biru, kemudian saya pilih juga untuk warna tulisannya, saya pilih warna putih misalnya. Nah, jadi ini nampak lebih Bhinneka Tunggal Ikanya. Nah, saya yakin pasti peserta didik lebih antusias untuk mengerjakannya karena di sini memang benar-benar LKPD inovatif yang penuh dengan color. Nah, sama di sini teman-teman bisa memilih kembali background dari slide-nya. Tadi sudah warna biru, misalnya di sini saya pilih warna kuning. Sedangkan untuk tulisannya, misalnya saya memilihnya warna ungu. Nah, jadi aplikasi Canva ini sangat membantu kita untuk berkarya karena sesungguhnya semuanya sudah tersedia asalkan kita mau mencoba. Nah, di sini kita kembali memilih untuk
tasnya. Tadi warna biru sudah, atau warna background dari slide kita. Saya warna hijau. Kemudian dari tulisannya kita bisa memilih apa ya, warna hijau tua. Nah, karena ini memang judulnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, maka usahakan teman-teman memang benar-benar memilih warna-warna yang menarik seperti itu teman-teman, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke halaman atau tugas 2. Kita bisa memilih kembali desain yang kita inginkan. Misalnya di sini saya memilih ini tugas 2. Kemudian keberagaman budaya. Nah, kita perbesar dulu ini belakangnya. Nah, kemudian tulisannya bisa kita sesuaikan. Agar nampak indah dibacanya. Nah, ini teman-teman posisikan di tengah. Kemudian kita tuliskan narasinya. Misalnya kalau saya di sini masih tempelkan gambar keberagaman budaya. Nah, kalau tadi suku bangsa, kalau sekarang keberagaman budaya. Selanjutnya kita bisa add page atau halaman selanjutnya. Di sini kita akan memberikan ruang kepada peserta didik kita untuk menempelkan yang tadi kita minta, yaitu adalah keberagaman budaya. Misalnya item yang pertama adalah sistem mata pencaharian. Nah, di sini kita geser supaya space lebih banyak atau muatnya lebih banyak. Ini biar satu baris, kita tinggal tarik ke kanan saja teman-teman. Nah, kemudian ukurannya bisa kita perkecil. Di sini misalnya mata pencarian yang pertama itu, karena Indonesia terkenal sebagai negara agraris, maka kita contohkan pertanian. Selanjutnya ada peternakan. Nah, seperti biasa teman-teman, karena ini LKPD inovatif dan agar instruksi kita jelas, mudah dipahami oleh peserta didik, maka kita berikan contohnya. Kalau tadi suku bangsa sudah kita berikan contohnya suku Gayo dari Aceh. Sekarang mata pencarian kita berikan contohnya, yaitu mata pencarian sebagai atau di bidang pertanian. Sebentar, sepertinya ada gangguan. Oke. Nah, caranya sama seperti tadi. Tinggal kita pilih saja yang ada di internet. Sebentar, saya koneksikan ulang. Sepertinya ada gangguan sinyal. Baik. Kalau terjadi seperti ini, teman-teman tidak usah panik. Atau misalnya tiba-tiba mati lampu dan laptop teman-teman tiba-tiba mati, gak usah takut, gak usah khawatir. Jadi project kita atau hasil karya kita itu akan tersimpan otomatis di dalam aplikasi Canva. Nah, ini saya koneksikan ulang. Karena aplikasi Canva ini harus terkoneksi langsung atau terus-menerus ke internet selama kita proses pembuatannya. Sebentar. Oke, ini sudah kembali terkoneksi. Jadi teman-teman tidak usah panik. Nah, tadi ya kita cari gambar contoh pertanian. Nah, pertanian. Klik gambar. Kemudian kita pilih di sini salah satunya sesuai dengan selera teman-teman. Kemudian klik kanan.
tunggu ya. Nah, ini dia sudah masuk. Kemudian sudah terdownload, baru kita kembali lagi ke aplikasi Canva-nya. Barulah di sini kita klik tombol upload. Sampai muncul upload file, kita klik. Kemudian barulah kita masukkan gambar dari mata pencarian pertanian tersebut. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Tinggal kita klik gambarnya. Ya, cukup sekali saja dikliknya. Barulah kita masukkan ke dalam slide yang sudah kita sediakan. Oke, di sini kita bisa memperkecil space-nya. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa memberikan space yang lain, atau untuk apa ya, 3 ya, untuk 3 mata pencarian. Misalnya kita langsung duplikat yang bentuk ini ya, tempat untuk menuliskan nama-nama dari mata pencarian yang ada. Misalnya di sini kita tuliskan pertambangan. Nah, biar berikan space untuk peserta didik kita untuk mereka menempelkan hasil pekerjaannya. Selanjutnya, misalnya teman-teman masih dalam tugas yang sama seperti tadi, kita tinggal klik duplicate page atau menggandakan halaman. Tapi di sini kita hapus gambar pertaniannya karena di sini sudah ganti mata pencarian, yaitu di bidang perkebunan. Selanjutnya di bidang perindustrian, dan terakhir di bidang perikanan. Nah, selain itu selanjutnya masih ada sistem kemasyarakatan. Kemudian nanti juga diminta menjelaskan tentang sistem kemasyarakatan. Ada juga beraneka ragam bahasa yang ada di daerah, dan seterusnya sampai dengan selesai satu bab untuk Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini saya memberikan cara atau langkah-langkah pembuatan LKPD inovatif. Ya, jadi sampai di sini untuk tutorial cara pembuatan LKPD inovatif. Selanjutnya saya akan menampilkan hasil akhir di mana pembuatan LKPD inovatif ini sudah pernah saya lakukan teman-teman. Kita tinggal cari seperti yang tadi saya bilang, apabila terjadi koneksi internet yang tiba-tiba terputus atau bahkan mati lampu, teman-teman tidak perlu panik. Kita bisa mengkliknya di tombol project. Nah, seperti ini kita klik dan akan muncul semua pekerjaan yang pernah kita lakukan. Nah, ini adalah LKPD saya teman-teman. Ini bukan ya, coba ya, ini bukan ya. Oh, bukan. Sebentar. Project. Mana nih folder? Kita pilihnya yang desain. Project, kita ulangi ya, project, kemudian kita cari yang desain. Sebentar teman-teman. Nah, ini dia hasil akhir dari pembuatan LKPD kelompok inovatif dalam kurikulum Merdeka untuk kelas 10 di materi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman bisa lihat ya pada layarnya sudah muncul ini. Nah, sebentar, saya akan perbesar. Baiklah, ini adalah hasil akhir dari pembuatan LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik Inovatif, hasil karya saya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, hasil akhirnya sangat menarik dikerjakan oleh peserta didik kita. Semoga mereka bertambah semangat dalam menyelesaikan LKPD ini. Nah, ini ya.
sampai kira-kira ini kurang lebih ada 30 halaman. Dan kebetulan saya juga sudah menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya. Selamat mencoba.